Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan petunjuk atau tutorial bagaimana cara pendaftaran di SSCASN jalur RTG ya Bapak Ibu. Karena RTG ini dihususkan bagi para pendaftar yang belum terpenuhi atau kurangnya masa kerja di sekolah negeri Bapak Ibu. Nah, karena adanya beberapa alasan. Nah, bagaimana cara mendapatkan SPTJM RTG ini? Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini sudah ada SPTJM dari kabupaten yang mana SPTJM ini dikeluarkan oleh eh, kabupaten ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya belum daftar RTG pasti nggak bisa ikut daftar tes P3K tahap 2 ini. Karena salah satu syarat dari RTG itu adalah harus mengajukan ke kabupaten masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, di sini kebetulan saya sudah ada salah satu rekan saya yang ikut daftar di RTG dikarenakan beliau ini tidak bisa ikut di tahap satu karena kurangnya masa kerja. Nah, sekarang setelah beliau daftar di RTG atau melalui jalur RTG ini, alhamdulillah beliau sudah bisa daftar di jalur RTG. Nah, bagaimana cara prosesnya? Yang pertama, Bapak Ibu harus punya dulu SPTJM ini karena SPTJM ini diajukan oleh Sekda ya. Jadi Sekda yang mengajukan ke BKN, nanti BKN akan menguploadnya. Kalau sudah maka pasti dipastikan Bapak Ibu bisa login di SSCASN. Nah, oke, kita lanjut. Ini salah satu rekan saya yang ikut daftar Bapak Ibu. Kita masukkan nomor NIK dan juga kode CAPTCHA-nya ya. Oke, kita lanjut, klik masuk. Nah, Bapak Ibu di sini sudah muncul ya pilihan. Kalau sudah muncul seperti ini, kalau biodatanya sudah diisi, maka akan muncul ke jenis seleksi. Jadi sebetulnya ini saya tadi sudah isi biodatanya dan sekarang langsung saja ke jenis seleksi. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, silakan Bapak Ibu pilih jenis pendaftaran yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya PPK guru, teknis ataupun tenaga kesehatan. Nah, kebetulan saya akan mendaftarkan sebagai tenaga guru. Oke, selanjutnya dari sini Bapak Ibu kemarin sebelum beliau belum daftar RTG di sini pelamarnya itu tidak terpenuhi. Nah, setelah beliau ikut daftar di RTG maka kategorinya sudah masuk pendataan non ASN ya. Pelamar tidak terdata pada pendataan non ASN seperti ini. Nah, selanjutnya ini dipilih saja sekolahnya atau S1-nya apa, misalnya S1 Pendidikan Sekolah Dasar ataupun D4 ya. Silakan Bapak Ibu pilih. Dan di sini sudah langsung otomatis ya muncul di guru kelas karena beliau ini adalah seorang guru kelas di sekolah dasar. Oke, nah pada kemarin ini sebelum RTG ini di sini nggak bisa lanjut. Nah, ketika lanjut ke sini kemarin nggak bisa beliau karena ada notifikasi bahwa belum terdaftar ataupun bukan prioritas pelamar ya atau bukan yang diperbolehkan melamar. Nah, setelah daftar RTG beliau ini bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, Bapak Ibu di sini seperti biasa dimasukkan jenis seleksinya seperti apa dan juga instansi juga sudah otomatis. Nah, di sini juga pendidikan. Nah, di sini yang tadi diisi sudah muncul ya Bapak Ibu. Terus lokasi ujian silakan Bapak Ibu pilih di dalam negeri kalau misalnya Bapak Ibu ingin nanti tesnya di dalam negeri. Selanjutnya pilih lokasi BKN dan nomor ijazah dan juga tahun lulus beserta nama sekolah atau identitas sekolahnya. Mohon maaf Bapak Ibu saya blur karena ini menyangkut data orang lain ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu masukkan di sini kode CAPTCHA-nya. Nah, ini yang sudah RTG ya Bapak Ibu. Jadi sudah di-upload. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Terus deskripsikan riwayat diri. Nah, seperti biasa. Nah, yang paling utama itu silakan memasukkan riwayat pendidikan. Nah, di sini silakan dimasukkan misalnya tingkat pendidikannya sekolah dasar, terus jurusannya sekolah dasar ya kalau sekolah dasar dan nama sekolah dasarnya, tahun masuk, tahun lulus, akreditasi kalau tahu ya, kalau nggak tahu kasih saja atau dikosongin nggak jadi masalah. Terus tempat kerja sekarang di mana dan nomor ijazah, tanggal ijazah dan pejabat pendatangan ijazah. Ini nama ya, saya gunakan selalu nama yang menandatangani ijazah tersebut. Nah, kalau sudah selesai silakan Bapak Ibu diklik simpan. Oke, saya akan di tutorial saja ya Bapak Ibu. Ya, klik batas saja. Nah, selanjutnya kalau sudah Bapak Ibu masukkan daftar riwayat pendidikan dari SD sampai dengan S1, silakan Bapak Ibu masukkan riwayat kerja yaitu di mana SK Bapak Ibu bekerja, misalnya punya SK-nya itu 2 tahun ataupun 3 tahun terserah.
silakan dimasukkan dari SK awal sampai dengan SK terakhir hari ini. Nah, kenapa ini sudah ada 5 SK Bapak Ibu, seharusnya beliau ini sudah masuk ke tahap 1 ataupun tahap 2 kemarin belum RTG, tapi karena beliau ini masuknya belum 2 tahun di Dapodik, maka beliau tidak bisa ikut tahap 1. Makanya mengajukan melalui jalur RTG dan sekarang sudah bisa. Nah, kalau sudah diisi semua, silakan Bapak Ibu lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu silakan dimasukkan juga surat pernyataan yang dibubuhi materai. Selanjutnya adalah surat lamaran dan juga tanda penduduk yang jelas ya Bapak Ibu, jangan blur. Nah, di sini saya sudah masukkan beberapa file, mungkin nanti siang saya akan lengkapi. Nah, yang paling penting adalah Bapak Ibu di sini ya, di bagian poin yang kelima, yaitu ada surat keterangan mengajar dari kepala sekolah bekerja saat ini. Nah, khusus yang RTG, Bapak Ibu harus menyatukan antara surat mengajar dari kepala sekolah dan SPTJM RTG-nya. Ya, jadi disatukan dalam satu file, yaitu surat keterangan dari kepala sekolah dan RTG-nya dilampirkan. Kalau yang bukan RTG kan ini SPTJM dari kepala dinas ya. Kalau misalnya RTG itu harus dari Sekda. Nah, makanya perbedaannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah upload semuanya, maka Bapak Ibu tinggal klik saja selanjutnya dan akhiri dengan resume Bapak Ibu. Karena kalau misalnya tidak di resume maka gagallah Bapak Ibu ya. Nah, ini batas akhirnya itu tanggal 31 bulan 12 ya. Jadi Bapak Ibu ada beberapa hari lagi, kurang lebih 3 harian lagi untuk melakukan resume di SSCASN khusus yang RTG. Untuk yang non RTG kemungkinan sudah pada resume ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang misalnya belum resume, ayolah segera karena batas waktu ini sudah mendekati akhir ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk cara mendaftar di jalur RTG. Jadi prosesnya sama seperti pendaftaran tahap 1 dan tahap 2, hanya yang membedakan Bapak Ibu harus terlebih dahulu mempunyai RTG. Nah, bagaimana contohnya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini surat SPTJM RTG dari dinas ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga ada beberapa nama-nama yang sudah terdaftar di RTG. Nah, ini ada beberapa orang, hampir 400 peserta yang bisa ikut di tahap 2 ini dengan jalur RTG. Tapi dengan syarat Bapak Ibu harus punya SPTJM ini. Nah, SPTJM ini terakhir itu kemarin tanggal 27 Desember ya Bapak Ibu. Nah, sekarang sebetulnya sudah tidak bisa mendaftar RTG karena sudah ditutup Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, mungkin itu saja cara mendaftar di jalur RTG untuk menjadi ASN P3K. Oke, sekian video, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, silakan Bapak Ibu bisa berkomentar di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.